Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna labital islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Salawatullahi wa salamu ala hadha nabil karim nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'da. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pendengar setia suara Peraja, seperti biasa kita awali kajian kita pada tafsir Al-Qurtubi dengan tilawat Al-Quran Al-Karim. Tafadhal, sekarang masih surah Yasin ayat yang ke 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. طيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke surat An-Nisa ayat ke-73 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Ayat ini masih berbicara tentang jihad fisabilillah. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kaum muslimin yang berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada orang-orang munafik yang pada saat itu tidak mau berjihad. Pada saat kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud, mereka mengatakan kalau sekiranya mereka mengikuti kami, usulan kami, maka kaum muslimin tidak seperti itu. Tapi pada saat kaum muslimin mengalami kemenangan yang gemilang, mereka mengatakan kenapa kita ini tidak ikut dengan mereka? Coba kalau kita ikut maka akan menambah, justru akan lebih gemilang lagi kemenangannya. Ya laitani kuntu ma'akum fa'ufuza fawzan 'azima. Itulah perkataan orang-orang munafik. Pada ayat berikutnya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mujahid. Siapa sih yang mujahid yang sejati ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyuqatil fi sabilillah." Maka hendaklah kalian yujahid, itu berperang demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang diperangi di sinilah al-kuffar, orang-orang kafir yang menghalang-halangi dakwah Islam. Orang kafir yang menentang kaum muslimin. Di sini mujahid ini disebutkan bahwa alladzina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Yaitu mereka-mereka, para mujahid inilah mereka yang menjual kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Ay wa huwa alladzina yabdhulu juhdahum linaili mardhatillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka-mereka yang senantiasa menghabiskan waktunya bersungguh-sungguh
di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala qalban wa qalaba, hatinya dan juga jawarihnya, anggota badannya. Demikian juga yabzulu amwalahum lillahi azza wa jalla bil akhirah, ay bi thawabil akhirah. Dia mengeluarkan semua hartanya demi untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Ala wa inna daral akhirah lahiyal hayawan, bahwa sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Karena itulah orang mujahid ini senantiasa dia muallaq ini qalbuhu billahi subhanahu wa ta'ala. Jadi para mujahid ini adalah mujahid yang sejati, senantiasa hatinya terpaut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga pada saat terjadi perang Uhud, ada seorang sahabat yang sudah tua, namanya Al-Haram, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya dilarang berjihad oleh anak-anak saya dengan alasan saya ini sudah tua. Ya Rasulullah, sebagaimana orang lain menginginkan syahadah, saya juga menginginkan syahadah. Sebagaimana orang menginginkan mati syahid, saya juga menginginkan mati syahid ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la yamna'u ahadan minal jihad. Tidak ada satu orang pun yang menahan atau melarang orang untuk berjihad. Kemudian pada saat terjadi perang Uhud, ketika dikabarkan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia, dia mengatakan, laqad syamamtu raihatal jannah min wara'i hadal Uhud. Saya telah mencium bau surga di belakang bukit Uhud ini. Kemudian beliau pun maju bagikan anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Kemudian dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian beliau pun meninggal dunia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan mujahid di sini adalah betul-betul mujahid yang fisabilillah, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain-lain. Siapa yang dijihadi di sini? Al-Kufar. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, Al-Kufar salasa. Kufar itu ada 3 ya. Yaitu yang zimmi, orang-orang kafir yang hidup di wilayah kaum muslimin. Kemudian ada yang kafir yang mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Kemudian orang-orang kafir harbi yang senantiasa memerangi kaum muslimin. Dan perlu juga diingat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang i'dadul jihad, persiapan untuk jihad itu untuk melawan orang-orang kafir. Demikian juga wa akharina min dunihim, di dalam surat Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Wa'iddu ya ma'asyarul muslimin, siapkanlah diri kalian wahai kaum muslimin, li muwajahati a'daikum kullama taqduruna alaihi min aduwwin wa'dah, untuk menghadapi musuh-musuh kalian, untuk menghadapi musuh-musuh kalian dengan persiapan yang sematang-matangnya. Litudkhilu bidzalika ar-ruhbah fi qulubi a'da'illahi wa a'da'ikum al-mutarabbisina minkum, untuk memberikan rasa khauf, takut terhadap musuh-musuh Allah. Wa takhifuna akharina la tadhhar lakum adawatuhumul an allakinnallaha ya'lamuhum wa ya'lamu ma tadammanun. Yang kita di sini stressingnya adalah aduwakum, jelas musuhnya kaum muslimin adalah mereka-mereka yang memerangi Islam ini, orang-orang kafir. Wa akharina min dunihim, ini yang kita maksudkan, wa akharina min dunihim man haula al-munafiqun, illa orang-orang munafik yang senantiasa orang-orang kewibawaan Islam. Kalau dia betul-betul
menampakkan permusuhannya kepada terhadap kaum muslimin, bahkan mencoba menodai kehormatan Islam, maka di sini tidak ada kata lain lagi kecuali jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan beberapa kenikmatan sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadammana Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli fa huwa alayya dhaminun min an udkhilahu al-jannah aw an arji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu nailan ma nala min ajrin aw ghanimatin. Nampaknya hadis ini sudah kita baca ya. Kita ulang lagi. Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala la yukhrijuhu, yang mereka keluarnya dari rumah-rumah mereka, dari negeri mereka, illa jihadun fi sabilihi, tidak lain adalah untuk berjihad di jalanku kata Allah. Wa imanun bi, ini hadis kursi, dan yang beriman kepadaku, wa tasdiqun bi rusuli, dan mereka mengimani rasul-rasulku, fa huwa alayya dhaminun, maka mereka itulah, atau dia itulah mendapatkan jaminan dariku, an udkhilahul jannah, aku akan masukkan mereka ke dalam surga, atau an arji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu, atau kami akan kembalikan mereka ini ke rumah-rumah mereka, nailan ma nala min ajrin aw ghanimatin, yaitu untuk mendapatkan ya ganjaran, atau mereka mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ghaziyatin yaghzu fi sabilillah wa yusibul ghanimata illa ta'ajjalu sulusai ajrihim min al-akhirah wa yabqa lahum sulus wa illam yusibu ghanimatan tamma lahum ajrahum. Tidak ada satu orang mujahid pun, tidak ada satu orang muslim yang mujahid yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama Allah, untuk berperang melawan orang-orang kafir, kemudian dia mendapatkan ghanimah antara rampasan perang, illa kecuali ta'ajjalu sulusai ajrihim, jadi kecuali dia telah mendapatkan jadi salah satu dari sepertiga ganjarannya yang di akhirat. Wa yabqa lahum 2/3 ya. Wa yabqa lahum sulus, maka yang tinggal adalah sepertiganya. Jadi yang dari 2/3 dia dapatkan, masih tersisa as-sulus, 1/3 tambah 2/3 berapa? 1 ya. Jadi dia seharusnya mendapatkan ganjaran 1, maka di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan 2/3. Masih ada 1/3 lagi. Wa illam yusibu ghanimah tamma lahum ajrun. Kalau dia tidak mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, maka dia akan mendapatkan ganjaran 1 sempurna. Akan tetapi disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, di situ hadis-hadis yang lain tidak menggunakan atau, tapi disebut menggunakan wa, dan dia akan mendapatkan ghanimah di dunia dan juga akan mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana ganjaran orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sesungguhnya adalah falyuqtal aw yaghlib, mereka terbunuh atau mereka menang,
fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kami akan memberikan ganjaran yang begitu luar biasa. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha ila akhir ayat. Wa man ladzi yamna'ukum, siapa yang menghalang-halangi kalian ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, anil jihad fi sabili nusrati dinillah, untuk berjihad di jalan Allah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nusrati ibadihil mustad'afina minar rijal, dan untuk menolong saudara-saudaramu di hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mustad'afin, itu orang-orang yang lemah. Minar rijal, itu orang-orang yang sudah tua renta. Wan nisa, dan wanita-wanita. Was-sighar, dan anak-anak. Alladzina tudiya alaihim, yang mereka ini diintimidasi, yang mereka ini disiksa. Wala hilatan lahum wala wasilatan ladaihim illa istighatsah bi rabbihim, tidak ada wasilah bagi mereka kecuali mereka mencari atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepadanya. Yad'unahu qaidin, mereka berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah, ya Allah, keluarkanlah kami dari desa ini, maksudnya adalah Mekah, dari Mekah ini. Allati zalama ahduha, yang telah mereka itu orang-orang kafir telah menzalimi penduduknya yang beriman. Allati zalama ahluha anfusahum bil kufri wal mu'minina bil adha, mereka itu adalah orang-orang kafir telah berbuat zalim terhadap diri mereka karena kekufurannya, dan mereka berbuat zalim kepada kaum mukminin dengan menyiksa mereka. Waj'al lana min indaka waliyan yatawalla umurana, ya Allah, jadikanlah kami Engkau sebagai penolong kami. Wa nasiran binasrina ala dhalimin, dan Engkaulah yang berhak untuk menolong kami, untuk memenangkan agama ini terhadap orang-orang yang zalim. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini pada ayat ini itu haddun 'alal jihad. Jadi ayat ini memberikan pengertian kepada kita semuanya tentang perintah untuk senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yatatammanu takhlisul mustad'afin min aidil kafarati wal musyrikin. Jadi pada ayat ini menjelaskan tentang anjuran kepada kaum muslimin untuk membebaskan orang-orang mukmin yang ditawan, orang-orang mukmin yang dikepung oleh orang-orang kafir atau musyrik. Alladzina yusammunahum su'al azab. Jadi orang-orang kafir ini kalau sudah menawan kaum muslimin, maka mereka akan melakukan satu tindakan yang tidak manusiawi. Jadi para wanita-wanitanya diperkosa, anak-anaknya dibunuhin, orang tuanya dicincang. Itu yang mereka lakukan. Kejam mereka orang-orang kafir kalau sudah menawan kaum muslimin. Karena itulah pada ayat ini dijelaskan supaya kepada kaum muslimin seluruhnya untuk senantiasa yabdzul juhdahum fil amwali wal anfus, yaitu untuk bersungguh-sungguh untuk membantu saudara-saudaranya. Khususnya sekarang ada yang ada di Palestina, demikian juga yang ada di Irak. Malan wa nafsan, amwalan wa anfus, untuk bersungguh-sungguh mengumpulkan baik hartanya maupun diri-diri mereka pada saat mereka ini diminta untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus siap. Wa imma bil amwal, dengan harta-harta kita, kita bantu saudara-saudara kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Nah, ini ayat ini dulu adalah menjelaskan tentang bagaimana usaha kaum muslimin untuk membebaskan Mekah,
saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Mekah pada saat itu masih mengalami intimidasi dari orang-orang kafir. Sehingga puncaknya pada saat Fathu Mekah. Pada saat Fathu Mekah, mereka dibebaskan semuanya. Termasuk orang-orang kafir pun dibebaskan. Maksudnya di sini adalah pada saat terjadi Fathu Mekah, kaum muslimin dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa orang-orang musyrik mulai saat ini adalah tidak ada permusuhan antara kami dengan engkau. Tidak ada dendam. Tidak ada dendam sama sekali. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia akan aman. Ini betul-betul tidak ada dendam pada saat itu. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat nanti akan masuk ke Mekah dengan tunduk. La tadkhuluna al-masjidal haram ba'da amihim hada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwa akan masuk ke Masjidil Haram itu dengan muhallikina ru'usahum wa muqassirin, dalam keadaan rambutnya bercukur, dalam keadaan tunduk, sehingga dikabarkan bagaimana masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah ini itu sampai tunduk sekali, sampai jenggotnya ini menyentuh unta yang ditungganginya, karena beliau saking tunduknya ketika masuk ke kota Mekah pada saat itu. Ihtiraman, itu menghormati sa'irillah, menghormati syiar-syiar Allah yang ada di muka bumi ini, dan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Siapa yang menghalangi kalian untuk berperang di jalan Allah dan membebaskan? Siapa? Wal mustad'afin, orang-orang yang lemah. Minar rijal, dari kaum dari laki-laki. Wan nisa, demikian juga perempuan. Wal wildan, dan anak-anak kecil. Ya, sehingga mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kelemahan mereka. Doanya di sini adalah Rabbana akhrijna, sebagaimana yang kita bahas tadi. Waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira, ay yansuruna alaihim. Ya Allah, jadikanlah diri engkau sebagai penolong kami, dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa menghadapi mereka itu, dan keluarkanlah kami dari negeri yang zalim. Maksudnya negeri yang zalim di sini adalah Makkah Al-Mukarramah. Zaman sekarang ini banyak seperti Palestina. Di situ masih terjadi perangan kaum muslimin, mungkin karena disibukkan dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan di negeri masing-masing, sehingga banyak di antara mereka yang kadang-kadang melupakan masalah Palestina. Masalah Baitul Maqdis adalah urusan kaum muslimin. Jadi jangan sampai karena permasalahan-permasalahan yang ada di negeri masing-masing kemudian melemahkan kaum muslimin semangatnya untuk berjihad. Minimal kita tidak mengirimkan dana-dana kita. Demikian juga minimal kita mengirimkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita supaya diberikan kethabatan. Demikian juga sekarang negeri yang porak-poranda seperti negeri Irak, sampai saat sekarang ini masih terjadi baku tembak antara orang-orang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang munafik, yaitu para pendukung kafirin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki semangat jihad untuk senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja ada panggilan untuk berjihad, maka tidak ada lain bagi kita untuk senantiasa mengumandangkan semangat jihad itu, sehingga betul-betul kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, begitu banyak kezaliman yang terjadi di negeri kita, sebagaimana yang kita saksikan. Di satu sisi ada yang
ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain ada juga para pendukung kebatilan jadi di negeri kita ini. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang senantiasa membela kebenaran diberikan ketabatan, diberikan keteguhan hati. Kemudian mudah-mudahan mereka yang senantiasa membela kebatilan adalah senantiasa dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur al-ikhwana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-ikhwana al-mujahidin fil Iraq. Allahumma ansur al-ikhwana al-mujahidin fi kulli zamani wa makan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru sukma. Allahumma shfihi. Akhwani Pak Usman, kita doakan saudara kita Bapak Haji Usman, beliau sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan kepadanya. Sallallahu alaihi Rabbana silati man yashfiyah. Demikian juga kita doakan kepada kaum muslimin yang sakit juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.